Pada malam hari ini saya akan sampaikan firman tentang anak bungsu. Saudara, kita harus masuk kepada pengertian-pengertian yang lebih dalam tentang anak bungsu. Kalau kita lihat dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32 itu akan diceritakan tentang anak bungsu. Di mana anak bungsu ini dia meminta harta bapaknya. Lalu setelah itu dia pergi ke kota, lalu menghabiskan harta bapaknya itu tadi. Dengan berpoya-poya, mungkin dengan bermain perempuan, berjudi, segala macam lah dengan kesenangan dunia ini. Lalu habislah hartanya. Habis hartanya, lalu untuk bertahan hidup, maka dia ngelamar menjadi karyawan di sebuah perusahaan babi, dan di sana dia menjadi karyawan di perusahaan babi itu. Alkitab mengatakan suatu hari dia begitu lapar tetapi tidak ada makanan. Ya, tidak ada makanan tentu karena saking laparnya. Dikatakan bahwa anak bungsu itu memakan ampas babi itu. Saudara, sampai seperti itu parahnya. Terjadi penderitaan yang luar biasa, saudara. Tentu bajunya pun, saudara, itu sudah pasti compang-camping, ya. Sudah pasti bau kandang babi. Ya, seperti itu. Artinya mengalami kesusahan yang sedemikian luar biasa. Dan pada saat di kandang babi itu, pada saat kesusahan itu, dia teringat akan rumah bapaknya. Disinilah, saudara, letak bagaimana sebetulnya rahasia menjadi Kristen itu. Di saat di kandang babi itu, dia teringat akan rumah bapaknya, di mana di tempat bapaknya itu banyak makanan, dan dia berkata, baiklah aku pulang saja ke rumah bapa, dan aku tidak layak lagi disebut sebagai anak bapa, aku jadi karyawan bapa sajalah. Tetapi ada respon, ada tindakan dari anak bungsu itu untuk pulang. Saudara, ini sangat luar biasa. Tapi kalau dulu, saudara, pemahaman saya bagaimana anak bungsu itu adalah orang-orang yang sudah lama nggak bergereja, yang terlibat mungkin perzinahan di luar sana, yang mabuk-mabuk di luar sana, berjudi di luar sana, lalu suatu hari mengatakan bertobat dan datang ke gereja. Wow, saya dulu itu mengatakan, wow, anak bungsu sudah pulang. Mari kita bergembira. Begitulah dulu pemahaman saya, saudara-saudara. Tetapi suatu kali saya dibawa oleh Roh Kudus kepada sebuah pengertian yang lebih dalam. Siapa sebetulnya anak bungsu itu? Saudara, karena selama ini saya berpikir kita ini bukan anak bungsu, kita ini nggak butuh lagi pertobatan karena kita merasa udah di dalam, saudara. Tetapi pada waktu itu, waktu saya mempersiapkan firman itu, saudara, dia katakan anak bungsu itu adalah engkau, saya, saudara. Maksudnya bagaimana, saudara? Karena kita pun sering sekali keluar dari rumah Bapa. Dan kita juga banyak yang pergi keluar, lalu menikmati apa yang menurut kita baik, dan kita jauh dari Bapa. Lalu mengalami kesusahan, mengalami banyak pelanggaran sebetulnya. Walaupun kita ya masih tetap pergi ke gereja. Tetapi maksudnya bukan sekedar datang ke gereja. Tetapi Roh Kudus waktu itu berkata, pulang itu maksudnya
pulang ke rumah Bapa. Pulang ke rumah Bapa. Saya pikir di mana rumah Bapa? Saya teringat dengan firman Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saudara, dia berkata bahwa Bapa itu adalah roh. Jadi, rumah Bapa itu bukan gedung, tetapi rumah Bapa itu adalah roh. Sehingga ketika kita pulang, maka kita harus pulang di dalam roh. Rumah Bapa itu dimensi roh, yaitu ruang Maha Kudus, dan kita harus masuk dalam dimensi roh. Wow. Saudara, kita perlu bertobat supaya kita masuk ke rumah Bapa. Saudara, Bapa kita itu sampai sekarang sama seperti apa yang dikatakan dalam kitab Lukas ini. Bagaimana Bapa itu selalu menunggu anaknya untuk pulang ke rumah. Dia selalu mengintip dari pintu rumahnya, melihat ke jalan sana, adakah anakku pulang? Seperti itu. Waktu dia lihat ada anaknya itu mulai pulang dan dia lihat dari kejauhan, maka Bapak itu langsung berlari, ada respon. Waktu anak itu melakukan bergerak ke rumah, walau masih jauh, Bapak itu berlari mengejar dan memeluknya. Saudara, begitulah kerinduan Bapa kita itu yang selalu menanti kita untuk pulang ke rumahnya. Dia rindu sekali. Saudara, kalau kita lihat bagaimana anak bungsu itu waktu dia pulang. Saya percaya anak bungsu itu, saudara, tidak sempat mengganti bajunya lebih dahulu. Pasti bajunya itu bau babi. Artinya apa, saudara? Ketika kita punya niat untuk masuk ruang Maha Kudus itu, ya, Tuhan itu nggak pedulikan apakah bajumu itu kotor atau tidak. Apakah engkau dalam keadaan penuh dosa atau melakukan pelanggaran, tetapi waktu engkau mengatakan, oh Tuhan, aku tak layak, tapi aku ingin pulang ke rumah Bapa, aku ingin masuk ruang Maha Kudus itu. Saudara, karena saudara dengan hati yang hancur itu mengakui semua kelemahan itulah, disitulah kita dilayakkan ke rumah Bapa. Bukan karena kita mengganti baju terlebih dahulu. Saudara, waktu anak bungsu itu pulang, lalu Bapa itu memeluknya. Saudara, sebetulnya waktu Bapa memeluknya itu masih bau babi, saudara. Masih bau babi. Begitulah Bapa kita itu sebetulnya memeluk kita itu, saudara. Masih penuh dengan bau. Artinya belum terjadi pemulihan-pemulihan di dalam diri kita, saudara. Tapi itulah Bapa itu. Dia peluk di dalam semua kelemahan kita dan kekurangan kita. Lalu saudara, hal-hal inilah yang saya lihat sering sekali menjadi perbincangan, atau bahkan kadang-kadang masuk ke dalam perdebatan-perdebatan. Ya, ada yang mengatakan harus kudus, harus menjadi baik lebih dahulu. Saudara, lalu orang berjuang ya bagaimana supaya baik dulu, saudara. Baru punya rencana untuk pulang masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara, bukan karena begitu, saudara. Tetapi waktu kita mengatakan ini aku Bapa, aku tak layak. Dan aku ingin Tuhan Bapa dipulihkan. Dan kita merendahkan diri dengan segenap hati. Itulah kunci
untuk kita masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau kita lihat bagaimana anak bungsu itu, setelah dia masuk ke rumah bapaknya, disitulah saudara, kita lihat bapak itu mengganti jubah anak bungsu tadi. Bukan di luar. Saudara, kita harus pahami itu. Anak bungsu itu tidak mengganti jubahnya di luar. Tetapi dia datang ke rumah bapaknya, mungkin belum mandi, bajunya, apa yang dia pakai di kandang babi, itulah yang dia pakai. Saudara, setelah dia masuk ke rumah bapak itulah, maka bapak itu menyuruh kepada karyawannya supaya mengganti jubah anak bungsu itu. Apa artinya, saudara? Artinya, setelah kita masuk ke rumah Bapa lah, setelah kita masuk ke ruang Maha Kudus lah, jubah saya dan jubah Anda itu diganti. Jangan takut masuk ke rumah Bapa. Oleh darah anak domba itulah kita dilayakkan masuk ke sana. Tujuannya supaya kita diganti jubah kita. Di sanalah kita dibaharui. Di sanalah segala yang bau itu Tuhan Bapa kita itu bersihkan semua. Dan tidak hanya itu. Setelah kita dibersihkan, lalu dikatakan maka Bapa itu akan menyembelih lembu tambun. Artinya apa? Maka kita akan merasakan sebuah pesta penghormatan, pengakuan dari Bapa kita yang luar biasa. Ya. Lalu dia katakan lagi, dia memberikan cincin. Saudara, setelah kita masuk di rumah Bapa, setelah kita berpesta, setelah kita dipulihkan, Bapa itu luar biasa. Saudara, dia memasangkan cincin kepada saudara. Memasangkan cincin kepada saudara. Artinya, saudara sebagai anak, kita sebagai anak, ingin Bapa itu untuk mempermuliakan saya dan saudara. Itu janjinya. Tetapi bukan lebih dahulu dipermuliakan kalau di luar sana. Tetapi setelah di dalam, setelah berganti baju, setelah berpesta bersama Bapa, maka Bapa itu akan taruh itu. Dan kita lihat terakhir, lalu dia memberikan sepatu yang baru. Apa artinya itu, saudara? Saudara, saya melihat ada beberapa teman-teman yang selalu masuk ke ruang Maha Kudus itu, yang begitu rajin masuk ke ruang Maha Kudus, melakukan penyembahan dalam roh. Saudara memiliki, dan dia mungkin dia itu dipakaikan sepatu yang artinya saudara ada semangat untuk pergi, untuk melayani, untuk menjangkau jiwa, karena dia merasakan bagaimana Bapa itu ada memberi kemurahan, memberi pengampunan, memberi sukacita semua, sehingga anak bungsu tadi selalu ingin keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena dia tahu bahwa di rumah Bapa itu luar biasa sekali. Saudara, jadi bukan seperti yang banyak kita pahami selama ini, bahwa kita harus baik-baik masuk. Tetapi saudara, karena darahnya itulah. Oleh karena itu saudara, mari kita selalu pulang ke rumah Bapa. Karena sangat bahaya, saudara, ketika kita tak pernah pulang ke rumah Bapa. Suatu kali bisa saja Tuhan berkata begini, aku tak kenal kau. Kita bilang, Tuhan, aku kan sudah memenangkan banyak, sudah mengusir setan, sudah menyembuhkan orang sakit. Aku sudah banyak melayani. Tapi Bapa bilang,
aku tak kenal engkau. Saudara, ini menjadi problem. Oleh karena itu, saudara, masuklah ke rumah Bapa. Bergaullah dengannya. Dan setelah Anda masuk ke rumah Bapa, Anda sudah diberi sepatu. Dan Anda akan pergi lagi menjangkau jiwa. Pergi lagi menjangkau jiwa dan membawa ke rumah Bapa. Supaya mereka mengerti bahwa apapun keberadaan mereka, seberapa besar pun dosa mereka, Bapa itu tidak menolak. Saudara, demikianlah firman ini, saudara, untuk dapat kita dicerahkan tentang kebenaran-kebenaran dari Ruang Maha Kudus pada malam hari ini. Amin.